Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini Bapak akan membahas latihan soal kimia kelas 12 mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, kita masuk ke nomor 1. Sebanyak 19,6 gram elektrolit kuat ya di sini. MR sudah diketahui, pelarutnya air, mendidih pada suhu 101,5. Maka kemungkinan senyawa tersebut adalah KB-nya sudah diketahui. Oke, yang ditanya adalah maka kemungkinan senyawa tersebut nih ya dari A, B, C, D atau E. Di sini pertanyaannya yang diketahui adalah elektrolit kuat ya. Kita lihat dulu nih dari A, H2SO4 elektrolit kuat, HNO3 juga elektrolit kuat, NaOH elektrolit kuat, CH3COH ini asam cuka adalah lemah ya. Kemudian H2C2O4 ini asam oksalat, ini juga lemah. Berarti tidak mungkin yang D atau E ya. Berarti tinggal A, B, atau C. E. Nah, kita langsung tulis diketahuinya. Di sini diketahui gram terlarut 19,6 gram. Kemudian MR-nya 98 dalam 200 gram air, berarti gram pelarut. Nah, kemudian mendidih pada suhu, berarti itu adalah TB larutan ya, 101,5 derajat Celcius. Maka kemudian diketahui lagi KB nya itu nilainya 0,5. Oke, setelah kita tulis diketahuinya, maka nanti di sini kan kita ingin mencari nilai I nya ya, karena kan di sini larutan elektrolit kuat nih, berarti kan nanti didapat delta TB M dikali KB dikali I. Nah, nanti kan kita ingin mencari I nya. Kenapa? Supaya dari I nanti kan kita bisa mengetahui jumlah ionisasinya dia berapa. Nah, tinggal kita samakan ya, dia ada berapa N nya nanti. Oke, langsung kita pertama mencari delta TB nya dulu. Delta TB berarti bisa dicari dari TB ini ya. Rumusnya kan delta TB sama dengan TB dikurang TB derajat atau TB air, berarti 101 dikurang 101,5 dikurang air kan 100 derajat, berarti 1,5 derajat Celcius. Dapat delta TB nya, bisa kita ganti di sini. M nya itu kan molalitas, berarti kan GR telarut per MR telarut dikali 1000 per gram pelarut dikali KB kali I. Gram telarutnya itu 19,6 per 98 kali 1000 per 200 kali KB nya itu 0,5 derajat Celcius kali I. Coret, ini 5. Oke, 19,6 per 98 0,2. 0,5 bisa kita pindahkan ke sana ya, jadi pembagi ya. Pindahkan ke sana, jadi 1,5 dibagi 0,5 adalah 3. Kemudian ini 0,2 kali 5 1 ya, dikali I, berarti I sama dengan 3. Nah, udah dapat I nya nih. Pada pembahasan materi yang kemarin, sifat koligatif larutan elektrolit, untuk elektrolit kuat itu kan I sama dengan jumlah N ya. Kalian bisa lihat lagi nanti linknya. Oke, kemudian berarti kan di sini I nya sama dengan 3, berarti artinya N nya juga sama dengan 3. Berarti 3 ini kan adalah jumlah dari kation ditambah anionnya kan. Nah,
Sekarang kita lihat untuk elektrolit kuatnya. H2SO4 kita ionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4-2. Untuk HNO3 jadi H+ ditambah NO3-. Untuk NaOH jadi Na+ ditambah OH-. Oke, sehingga di sini kelihatan jumlah kation tambah anionnya untuk H2SO4 3, HNO3 2, untuk NaOH 2. Oke, sehingga jawabannya adalah H2SO4. Seperti itu ya untuk pembahasan nomor 1. Ini kita lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui suatu larutan 0,05 mol elektrolit biner. Nah, ada istilah elektrolit biner dalam 200 gram air membeku pada suhu minus 0,744. Jika KF air adalah 1,86, tentukan derajat ionisasi. Derajat ionisasi berarti lambangnya apa? Lambangnya adalah alfa. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui mol elektrolit biner ya. Elektrolit itu nilainya 0,05 mol. Kemudian diketahui lagi di sini ada sebutan biner ya. Biner itu artinya dia 2 ionnya. Kemudian dalam 200 gram air berarti GR pelarut sama dengan 200 gram. Membeku pada suhu berarti itu kan adalah titik beku larutan ya. Titik beku larutan berarti TF minus 0,744 derajat Celcius. Jika KF nya 1,86 derajat Celcius per molar. Tentukan derajat ionisasi elektrolit tersebut. Tanyakan adalah alfa. Nah, alfa itu muncul dari rumus I, ya kan? Sama dengan 1 ditambah N 1 ditambah N 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Ini kan rumusnya. Rumus mencari I di sini kan ada derajat ionisasinya, dan ini yang ingin dicari. Oke. Berarti untuk masuk ke persamaan ini, untuk masuk ke rumus I ini, kita tuliskan dulu rumus umumnya ya. Karena di sini yang diketahui adalah TF, berarti yang akan dipakai nanti kan delta TF. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Oke. Berarti kita harus mencari nilai delta TF-nya dahulu. Delta TF sama dengan TF derajat min TF. Karena di sini dalam air ya, titik beku air adalah 0 derajat Celcius dikurang min 0,744 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya nilainya positif 0,744 derajat Celcius. Paham ya? Oke, baru kita masuk ke rumus ini. Delta TF sama dengan GR per MR kali 1000 per GR pelarut ya ini ya, dikali KF dikali I. Delta TF-nya 0,744 derajat Celcius. GR per MR itu kan adalah mol ya. Nah, di sini kebetulan sudah diketahui molnya. Berarti langsung diganti 0,05 1000 per gram pelarut, 1000 per 200 kali KF nya 1,86
dikali I. Oke, saya pindahkan sini. Berarti I sama dengan, ini kan coret 5 ya. Berarti I sama dengan 0,744 per 0,05 dikali 5 dikali 1,86. Didapat I-nya 1,86. Oke, langsung masuk ke rumus. I sama dengan 1 ditambah N-1, saya tulis lagi rumusnya, kali alfa. I-nya sudah diketahui, jadi 1,86. 1 ditambah N, karena elektrolit biner berarti 2 ya, dikurang 1 dikali alfa. Alfanya itu yang kita mau cari. 2 dikurang 1, 1 dikali alfa, berarti 1 ditambah alfa kan. Nah, berarti satunya pindahin dulu ke sana. Berarti 1,86 dikurang 1 sama dengan alfa. Berarti alfa sama dengan 0,86. Oke, itu jawaban nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Titik didih larutan basa bervalensi 2. Ini sama ya, seperti soal sebelumnya. Bervalensi berarti dia memiliki ionnya itu 2 sebanyak 7,2 gram dalam 200 gram air. Langsung saja kita tulis diketahui. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, jika derajat ionisasi adalah 0,75 berarti alfanya sudah diketahui, Kb-nya 0,52. Tentukan massa atom relatif logam dalam basa tersebut. Berarti yang ditanya adalah massa atom relatif logam, berarti AR-nya si logam ya. AR-nya si logam itu berapa? Oke, nanti kita harus berarti kita harus mencari tahu dulu MR-nya ya. Oke, diketahui berarti gram terlarut 7,2 gram, kemudian gram pelarut 200, itu ada air. Nah, titik didih larutan basa bervalensi 2 adalah 100,52, berarti 100,52 itu adalah titik didih larutan ya. Berarti itu adalah TB 100,52 derajat Celcius. Derajat ionisasinya adalah 0,75. Kemudian diketahui juga Kb 0,52. Oke, tentukan massa atom relatif yang ditanya. Massa atom relatif berarti MR dari logam dalam basa tersebut. Oke, kita lihat ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah AR. Yang ditanyakan adalah AR logam dalam basa. Nah, berarti bisa dibayangkan nggak? Kalau basa itu kan umumnya kan dia ada OH ya, ada ion OH. Berarti kalau kita anggap logamnya itu X, berarti bisa kita bisa kita umpamakan dia sebagai XOH. Paham ya? Karena kita tidak tahu logam itu apa. Jadi kita umpamakan seperti ini. Ya. Oke. Lanjut. Berarti kita rumus yang dipakai nanti delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Karena kita belum mengetahui delta TB-nya, maka kita harus mencari delta TB-nya terlebih dahulu. Delta TB rumusnya adalah TB dikurang TB derajat. Berarti 100,52 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius sama dengan 0,52 derajat Celcius. Itu nilai dari delta TB. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke rumus. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Delta TB-nya 0,52 derajat Celcius. M-nya itu langsung saja kita ubah ya. Gram per MRT kali 1000 per
gram pelarut dikali Kb dikali I. Oke, I-nya ini juga boleh kita rubah sebenarnya sih. Ya, kita rubah. Maksudnya bisa kita jabarkan gitu. Mengapa kita jabarkan? Karena di sini karena diketahui derajat ionisasi ya. Diketahui derajat ionisasi berarti ini sifatnya sebenarnya ini lemah ya. Sifatnya lemah. Berarti langsung aja kita ganti I itu sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa 2, so kita tulis di bawah, sama dengan gram telarutnya 7,2 per mr dikali 1000 per 200 ya, dikali Kb nya berapa? 0,52 derajat Celcius dikali 1 ditambah N itunya kan, N nya ini karena bervalensi 2 berarti N itu sama dengan 2 dikurang 1 dikali alfanya itu 0,75 ya, paham ya? Ini kita coret 5, ini bisa kita coret juga ya karena sama ya. MR nya kita taruh sebelah kiri aja langsung karena kan MR dikali 1 langsung. Nah, 7,2 dikali 5 dikali 2 dikurang 1 itu 1 kali 0,75 tambah 1 berarti 1,75, berarti MR nya sama dengan 63. Nah, ini adalah MR dari siapa? Ini ya, MR dari XOH, paham kan? Berarti ini kan adalah penjumlahan dari X ditambah O ditambah H. Sedangkan yang diminta adalah atom relatif dari logam si dalam bahasa tersebut. Berarti bisa kita tuliskan MR XOH sama dengan kan ARX ditambah ARO ditambah ARH. Berarti sama dengan 63 ARX ditambah ARO nya itu kan 16 ya, ditambah 1 17. Jadi total 17 kan, berarti ARX sama dengan, pindah ke sana ya, 63 dikurang 17, maka hasilnya 46. Nah, ini jawabannya. Nomor 4, ada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 5,6 gram KOH dilarutkan dalam air hingga volume 250 ml. Tekanan osmotik larutan yang terjadi adalah, sini yang ditanyakan adalah tekanan osmotik. Berarti kan seperti biasa kita tulis dulu, diketahui suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Namun untuk tekanan osmotik harus kita ubah ke Kelvin ya, sehingga ditambah 273 sama dengan berapa? 300 Kelvin. Kemudian sebanyak 5,6 gram, berarti gram terlarut sama dengan 5,6 ya. Sekarang MR nya boleh kita hitung langsung, MR KOH langsung aja ya. KOH berarti kan K 39 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 56 aja ya. Kemudian volume air, berarti kalau di tekanan osmotik kita tidak menggunakan gram, tapi kita gunakan volume ya. Kenapa menggunakan volume? Karena di sini yang kita gunakan adalah molaritas ya. Berarti volume pelarut sama dengan 250 mili. Maka yang ditanyakan adalah tekanan osmotik ya, yang ditanyakan tekanan osmotik. Berarti karena di sini diketahui gram KOH ya kan, KOH itu adalah apa? Kalium hidroksida kan. Nah, kalium hidroksida itu bersifat basa kuat. Nah, karena dia bersifat basa kuat, sehingga nanti ada faktor Van Hoff-nya, ya kan? Berarti alfa sama dengan
M dikali R dikali T dikali I ya. Nah, M-nya itu berarti kan GR per MR kali 1000 per mili dikali R-nya itu 0,082. Apa namanya? Biasanya diketahui di soal ya. Kalau tidak diketahui, kita harus hafal ini tetapannya. T-nya itu adalah 300 dikali I. I-nya itu karena di sini adalah basa kuat, berarti kan I sama dengan N. Nah, di sini KOH itu kan K plus ditambah OH min. Berarti kan jumlah N-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti I-nya sama dengan 2 juga. Paham ya? Berarti gramnya langsung kita ganti 5,6 per 56 kali 1000 per 250 dikali 0,082 dikali 600. 300 kali. Ini kan coret 4. Ini coret 0,1. Ya, 5,6 bagi 56. Berarti hasilnya adalah 19,68 ATM. Oke. Itu jawaban nomor 4. Oke, nomor 5, hitunglah tekanan uap larutan NaOH 0,4 mol dalam 180 gram air jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mmHg. Sudah diketahui tekanan uap airnya, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan ya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Berarti mol NaOH itu sebagai apa? Terlarut kan? Nah, disitu molnya 0,4 mol. Ini terlarut ya, mol terlarut. NaOH elektrolit bukan? Nah, dia adalah larutan elektrolit. Oke, kemudian gramnya air atau pelarut 180 gram jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mmHg. Tekanan uap air berarti kan adalah P derajat ya. Yang ditanyakan adalah P. Nah, nanti kan rumus P itu bisa kita cari dari P sama dengan XT dikali P derajat ya. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam rumus ini, yang diketahui di soal hanya P derajat ya. Kita belum mengetahui XT-nya. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Jadi kita harus cari XT-nya dulu. Rumusnya XT sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Tapi kita harus ingat, karena di sini adalah larutan elektrolit ya. Nih, ini kan larutan elektrolit. Nah, NaOH itu kita ketahui dia memiliki, kalau kita ionisasi ya, kita menjadi Na plus ditambah OH min. Berarti kan N-nya sama dengan 2 ya. N itu kan sama dengan I ya kalau untuk elektrolit kuat. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi di NT-nya saja, di mol terlarutnya saja ya. Jadi ini nanti akan kita kalikan dengan I, ini juga kita kalikan dengan I. Paham ya? Karena zat terlarutnya adalah elektrolit. Sedangkan untuk pelarut, karena ini air itu kan bukan elektrolit, sehingga tidak dikalikan dengan faktor Van Hoff. Sama dengan gram terlarutnya sudah diketahui ya, mol terlarutnya yaitu 0,4 dikali 2 per 0,4 dikali 2 ditambah GR pelarut. Saya tuliskan aja nggak apa-apa, NR pelarut. Berarti sama dengan 0,8 per 0,8 ditambah gram pelarutnya itu 180 kan, MR airnya kan 18, berarti 180 dibagi 18 adalah 10. Paham ya?
Itu untuk fraksi telarut, berarti fraksi telarut sama dengan 0,8 dibagi 10,8, hasilnya 0,07. Oke, nah ini baru nanti akan masuk ke rumus yang ini. P sama dengan XT dikali P derajat, berarti 0,07 dikali 100 mmHg, berarti sama dengan tekanan uap larutannya 7. Oke, itu demikian hasil pembahasan latihan soal kimia sifat koligatif larutan elektrolit. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dari penjelasan Bapak tadi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.